Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini akan membahas pertanyaan dalam penelitian. Bagi yang belum menonton video sebelumnya perihal permasalahan dalam penelitian dapat dicek di kolom deskripsi. Pertanyaan di sini disebut sebagai rumusan masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, maupun asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih, yang berdiri sendiri, sehingga dalam penelitian tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lainnya dan mencari hubungan variabel dengan variabel lain. Contohnya, seberapa baik kinerja organisasi paskibra, bagaimanakah individual consideration terhadap kinerja organisasi, seberapa tinggi kemampuan transformasional dalam membangun kinerja organisasi paskibra. Nah, ini sebagian kecil dari contoh dari rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel ataupun lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda juga. Contohnya, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta dan perusahaan asing? Nah, dua variabel pada dua sampel. Nah, sedangkan contoh yang kedua, adakah kesamaan pelayanan antara maskapai A dan B? Nah, ini contoh dari masalah komparatif. Nah, sedangkan untuk rumusan masalah asosiatif, di mana asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Terdiri dari tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif, atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul secara bersamaan. Contohnya, permasalahan adakah hubungan antara variabel X dengan variabel Y? Adakah hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y? Contoh judul penelitian, hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Nah, ini yang contoh hubungan simetris. Berikutnya, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, sehingga ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau dipengaruhi. Contohnya, ini ada tiga rumusan masalahnya. Adakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Seberapa besar variabel Z memediasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Seberapa besar variabel Z memoderasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Nah, dengan judulnya contohnya seperti pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel Z memediasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan variabel Z sebagai mediasi. Sedangkan hubungan interaktif, resiprokal, atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan interaktif ini tidak diketahui mana variabel dependen maupun independennya. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, demikian juga orang kaya
dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Nah, ini contoh di hubungan interaktif ataupun resiprokal ataupun timbal balik. Secara garis besar diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan penelitian adalah permasalahan yang berkaitan dengan variabel B, baik secara positif maupun negatif. Sedangkan pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang mengungkap tentang hubungan variabel-variabel. Sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari lapangan, pengalaman, hasil renungan, buku pengamatan, literatur, proses berpikir, intuisi. Untuk sumber pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang muncul dari permasalahan, objek dan subjek penelitian, pertanyaan hipotesis dari konsep penelitian. Yang dipermasalahkan dan dipertanyakan dalam penelitian adalah tentang objek dan subjek penelitian atau disebut juga fenomena empirik yang didasari konsep penelitian. Misal, terdapat informasi empirik adanya kinerja bisnis perusahaan X. Kinerja bisnis adalah variabel umum. Permasalahan penelitiannya adalah terjadinya kinerja bisnis yang positif pada perusahaan X tersebut. Hubungan kinerja perusahaan X dengan variabel lainnya. Pertanyaan penelitiannya itu bagaimanakah terjadinya kinerja bisnis yang positif perusahaan X? Pengaruhnya terhadap hubungan variabel. Terima kasih. Bila suka like, subscribe, share, bila bermanfaat, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.